语。人在哪儿？ Yo 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 yo, selamat datang kembali di Rian Seven, channel El Hilang yang menyediakan konten alur cerita Donghuang, pakai drama, aksi, dan plot twist yang bikin jomblo ikutan nangis. So, hari ini kita bakalan membahas Donghua Supreme God Emperor yang lebih panas daripada mie rebus jam 12 malam. Jadi siapin kopi, cemilan, dan jangan lupa jaga perasaan. Karena cinta di Donghua ini jauh lebih berbahaya daripada utang lebaran. Let's go! Di awal episode 498, setelah memberitahukan soal teknik segel penutup langit kemarin, Kaisar 5 Elemen sangatlah penasaran dan mengatakan agar Lord Muyun menjelaskan secara detail tentang teknik tersebut. 一字不落地告诉我。 Tapi sayang, Lord Muyun hanya bilang kalau ini adalah bagian dari warisan, jadi tak bisa dikatakan begitu saja. Lagi pula, ia juga belum mempelajarinya dan tak akan bisa menunjukkannya. Kaisar yang mendengarnya langsung menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar Lord Muyun bisa menguasainya. Namun sayang, Lord Muyun juga tak tahu akan hal itu. Nyatanya ini adalah teknik immortal, di mana keberhasilan dalam menguasainya sepenuhnya bergantung kepada takdir. Pada akhirnya, Kaisarlah yang mengatakan kalau prasasti batu ini ia dapatkan di sebuah daratan kuno 10.000 tahun yang lalu. Ternyata ia juga sudah mengetahui kalau di dalamnya terdapat sebuah teknik immortal. Hanya saja ia tak bisa membukanya sama sekali. Jelas jika saja ia bisa menguasainya, dirinya yang tertahan di ranah hidup dan mati tingkat ketujuh ini bisa saja langsung meningkat ke ranah human immortal. Di sana Kaisar juga bilang kalau ia sangat amat mengetahui betapa susahnya memahami teknik immortal itu. Dan oleh sebab itulah ia pun hanya berharap jika Lord Muyun bisa memahaminya, Lord Muyun mau mengajari dirinya juga. 回来传我功法。 Lord Muyun yang mendengarnya malah tak keberatan sama sekali. Alhasil sebagai rasa syukurnya, Kaisar langsung memerintahkan Raja Loutian dan Ketua Wusing untuk menjadi pengawal pribadi dari Lord Muyun. Bahkan apapun yang diinginkan oleh Lord Muyun harus mereka kabulkan. Awalnya Ketua Wusing tak mau menerimanya. Namun karena ini adalah perintah dari Kaisar, mau tak mau mereka pun menjadi pengawal dari Lord kita. Saat itulah Lord Muyun langsung meminta satu permintaan dan mengajak mereka berdua pergi ke sekte api. Setibanya di sekte api, dua murid yang melihatnya awalnya mengira kalau istana 5 elemen ingin menyerang lagi. Tapi tenang, Lord Muyun seketika langsung memunculkan diri. Namun tak disangka mereka malah semakin kaget. Ternyata rumor mengatakan kalau Lord Muyun sudah diculik oleh istana 5 elemen dan sudah dihukum mati. Hal itu membuat para leluhur sangatlah marah dan sekarang semua murid dari sekte api disuruh berlatih lebih keras lagi, ya kan? Waduh. 行，可是苦了大家了。 Tapi karena Lord Muyun masih ada urusan penting, ia pun segera masuk ke dalam sekte. Saat itulah menyadari kalau Lord Muyun sudah memiliki dua pengawal, kedua muridlah yang cukuplah kaget. Namun yang sedikit mereka sayangkan, pengawal dari Lord Muyun adalah orang tua semua ya lur ya. Waduh. Sontak perkataan tersebut membuat Ketua Wusing cukup tersinggung dan langsung memberikan tekanannya. 无尽天福的两位老祖。 Kembali ke Lord Muyun, ternyata ia pergi ke kediaman dari Niwang. Bibi Lin yang awalnya mengira kalau Niwala yang akhirnya pulang langsung berniat membuatkan sebuah makanan. Namun jelas yang datang adalah anak angkatnya yaitu Muyun. Sontak tanpa berpikir panjang, senyum lebar pun langsung keluar. Nyatanya rumor sudah beredar luas dan sampai ke telinga dari Bibi Lin. Tentunya menyadari kalau Lord Muyun masih baik-baik aja, Bibi Lin juga ikutlah senang. 太好了，太好了！ Saat itulah Lord Muyun pun sadar alasannya ingin menjadi kuat untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Tujuannya sederhana, agar ketika ia pulang ke rumah, ia akan melihat senyum tulus dari orang-orang yang memang memperdulikannya. Pada akhirnya Lord Muyun pun sedikit menunjukkan kekuatannya. Tetua Feng yang melihatnya juga sangatlah kagum. Nyatanya kekuatan Lord Muyun sekarang sudah di ranah peribulu tingkat 10 dan Lord Muyun juga dikawal langsung oleh dua orang penting dari istana 5 elemen.
Alhasil Tetua Peng pun hanya mengingatkan di turnamen 100 dunia nanti, Lord Muyun tetap harus berhati-hati. Nyatanya keselamatan adalah hal yang paling utama. Pada akhirnya Lord Muyun pun memberikan pil awet muda kepada Bibi Lin dan bergegas mencari besti lamanya aka Niwa. Di sisi lain, ternyata Niwa lagi-lagi masih diganggu oleh murid di sana. Kali ini seorang murid yang bernama Zhao-Si mencoba mengganggu seorang perempuan. Niwa yang tidak terima mencoba membelanya. Namun Zhao-Si tidaklah gentar sama sekali. Katanya selama ini Niwa hanya berlindung di balik nama Muyun. Dan sekarang Lord Muyun sudah tak ada lagi. Jadi mereka juga tak takut sama sekali. Namun jelas sebagai seorang pria, Niwa juga tak takut akan hal itu. Terjadi pertarungan. Tanpa disangka hanya dengan satu pukulan saja, Niwa berhasil menyudutkan pria tersebut. Ternyata tepat di belakangnya, Lord Muyun sudah datang membantu. Hal itu membuat Niwa pun sangatlah senang. Berbeda dengan para musuhnya tadi yang langsung ketar-ketir dan kocar-kacir melarikan diri. Tak hanya mereka, Wu Feng yang melihatnya juga langsung menghampiri dan memeluk erat Lord Muyun kita. Bahkan saking senangnya, ia langsung berniat untuk melaporkan kepada ayah dan para leluhur. Namun sebelum itu, Lord Muyun lah yang memberinya sebuah hadiah, yaitu pil penciptaan tingkat atas, di mana pil ini bisa membentuk inti spiritualnya. Awalnya Wu Feng tak mau menerimanya begitu saja. Tapi karena Lord Muyun sudah membuatkannya secara khusus, jadi ia pun dengan senang hati menerimanya. Meski begitu, Wu Feng juga berjanji pasti akan membalaskan kebaikan ini. Namun di tengah obrolan itu, tiba-tiba Tetua Agung pun datang ke sana. Di sana, Tetua Agung yang masih dendam dengan Lord Muyun langsung menuduh kalau Muyun adalah mata-mata untuk menghancurkan sekte api. Oleh sebab itulah, ia pun memutuskan untuk menyerang. Wu Feng yang melihatnya mencoba menahannya, namun Tetua Agung tetap tidak peduli dan ikutan menuduh Wu Feng juga. Pada akhirnya Lord Muyun lah yang mengatakan kalau ia tak hanya mata-mata, melainkan sudah jadi master di Istana Langit 5 Elemen. Terbukti di saat itu juga lah Tetua Agung langsung mendapatkan tekanan kuat dari dua pengawal Muyun. Hal itu membuat Wu Feng pun cukuplah panik. Tapi tenang, kedua leluhur ini adalah adik dari Lord Muyun. Sampai pada akhirnya Ketua Holin dan leluhurlah yang kali ini menghampirinya. Yang ternyata Ketua Holin sudah tahu kalau Lord Muyun akan mengikuti perang 100 dunia. Saat itulah mereka pun merasa sedikit menyesal karena tak bisa melindungi Muyun kemarin. Jika tidak, Lord Muyun tak akan terpaksa mengikuti perangnya itu. Yang ternyata nih lur, perang 100 dunia itu disebut juga sebagai perang tanpa jalan kembali. Tapi jelas Lord Muyun tak terlalu memperdulikannya dan mengatakan kalau tujuannya kembali ini khusus untuk 9 pilar penyegel naga. Sontak leluhurlah yang sangatlah kaget karena Muyun malah menginginkan pilar naganya. Namun tenang, Lord Muyun siap menukarkannya dengan 2 teknik terakhir dari jurus 8 penakluk naga. Lagi-lagi mereka pun dibuat kaget, nyatanya Lord Muyun bisa tahu sedetail itu. Tapi di sana Lord Muyun hanya bilang kalau semuanya hanyalah kebetulan. Sebagai bukti, ia pun menunjukkan teknik legendarisnya. Pada akhirnya leluhur pun setuju dengan pertukarannya. Bahkan ia pun langsung mengurung diri untuk mempelajari 2 teknik terakhir itu ya lur ya. Waduh. Sedangkan untuk Lord Muyun, ia pun langsung bergegas menuju ke pilar naga. Yang ternyata Lord Muyun ingin menjadikan semua pilar ini sebagai formasi andalan. Tak lupa juga Lord Muyun mengeluarkan Sains Api yang sempat ia segel kemarin. Saat itulah Sains Api pun sangatlah marah dan berjanji jika ia sudah bebas nanti, Lord Muyun pasti akan ia habisi. Tapi sayang, alih-alih menghabisi, malah Sains Api lah yang disiksa oleh Lord kita, ya kan? Yang ternyata tujuan Lord Muyun menemuinya ingin menawarkan satu kesepakatan, di mana karena tubuh asli Sains Api ini sudah tiada, Lord Muyun bisa saja mencarikannya tubuh yang baru agar ia bisa bereinkarnasi. Namun dengan syarat Sains Api harus jadi adiknya atau bawahannya. Awalnya Sains Api menolaknya mentah-mentah dan tak sudi sama sekali.
Tapi Lord Muyun langsung menyiksanya lagi sehingga Sains Api pun dengan senang hati menyetujuinya ya lur ya. Waduh. 不是不可以了。 Namun di saat itu juga lah terdengarlah suara dari Kaisar Istana Langit yang menyuruh mereka untuk segera kembali. Pada akhirnya tanpa perpisahan yang pasti, Lord Muyun meninggalkan Niwa dan Bibilin lagi. 云哥，回来一定要找我。 Tapi di sana melihat dua pengawalnya yang masih membawa tetua agung, Lord Muyun menyuruhnya untuk membuang saja. Sedangkan untuk ketua Holin, ia hanya bisa menyemangati Wu Feng. Nyatanya Muyun ditakdirkan untuk terbang tinggi dan tak mungkin bisa dicapai oleh anaknya. Untungnya Wu Feng juga sadar diri dan mengatakan kalau ia hanyalah pengagum saja, ya kan? Waduh. Berbeda dengan Muyun dengan senyum Pepsoden, ia pun hanya bilang perang 100 dunia, aku kembali ya lur ya. Wede. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali ke istana 5 elemen. Jelas tanpa basa-basi lagi, Kaisar pun segera mengajak Muyun untuk pergi ke perang 100 dunia. Sesampainya di tempat pertemuan, para dunia lain langsung meremehkan dunia 5 elemen yang hanya mengirimkan satu jenius saja. Dan itu pun masih di ranah Peribulu. Sampai dunia kecil cahaya suci pun juga datang dengan membawa gelar juara 3 season kemarin. Di mana mereka juga hanya mengirimkan satu jenius. Tapi adalah Ming Yuesin, si cantik yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat ketiga. Di sana kita juga diperkenalkan oleh kaisarnya yang bernama Seng Sanxian yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat ketujuh. Tentunya layaknya kenalan lama, Kaisar 5 elemen dan Kaisar Sanxian langsung mengobrol tipis. 这就是你们圣光小使。 Hingga dunia kecil reinkarnasi selaku juara 4 season kemarin juga akhirnya muncul. Di mana mereka membawa perwakilannya yang bernama Lun Wuchang yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat ketiga. Di sampingnya adalah kaisarnya yang bernama Lun Dongchang yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat ketujuh. Dikatakan Wuchang ini sangat menyukai Yuesin dan selalu ngejar-ngejar. Tapi terlepas dari semua itu, Kaisar Dongchang langsung meremehkan istana 5 elemen. Nyatanya 3 jeniusnya dibunuh semua oleh Lord Muyun. Dan sekarang perwakilan dari istana 5 elemen malah Lord Muyun itu sendiri. 在下暮云。 Meski begitu, ia tetap saja sarkasme dan mengingatkan agar Wuchang berhati-hati. Sayangnya, Wuchang malah menganggapnya dengan serius dan meremehkan Lord Muyun juga. Lord Muyun yang mendengarnya, kali ini ia pun tak tinggal diam. Di mana ia langsung menyinggung balik. Bahkan meskipun istana 5 elemen juara 10 di season kemarin, ia tak gentar sama sekali. Nyatanya, selama ia bisa mengalahkan Wuchang, gelar peringkat 4 akan langsung jatuh padanya. 我就是第4。 Pada akhirnya, daripada bacot di sini, mereka pun sepakat untuk membuktikannya di peperangan nanti. Saat itulah kita pun diperkenalkan oleh 2 jenius yang lain, Li Gangli dari dunia kecil petir yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat kedua, dan Putong dari dunia kecil Mile yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat kedua juga, di mana mereka berdua sama-sama ingin memanfaatkan konflik tersebut untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Sampai pada akhirnya muncullah seorang ketua yang bernama Wu Jiaotian yang meresmikan peperangannya. 50年一次的白金。 Jadi aturannya cukuplah simpel. Usia tulang dari para peserta tak boleh lebih dari 50 tahun. Tiap dunia kecil maksimal hanya bisa mengirimkan 2 jenius. Membunuh 1 orang akan mendapatkan 1 poin. Sekaligus poin milik orang yang mereka bunuh akan didapatkan juga. Tentunya hasil peringkat akan ditentukan oleh jumlah poin yang sudah dikumpulkan. Selebihnya tak ada aturan lain dan dibebaskan bertindak sesuka hati. Selain itu, Ketua Wu juga memberikan token poin kepada semua peserta, di mana token inilah yang harus dipertahankan sampai akhir turnamen. Dan sebelum memulai, Ketua Wu juga menjelaskan kalau wilayah 4 sumber yang akan menjadi medan perangnya, di mana wilayah tersebut juga mempunyai 4 tempat rahasia. Di mana wilayah tersebut juga mempunyai 4 tempat harta rahasia. Jelas bisa mendapatkannya atau tidak tergantung dengan mereka sendiri. Dengan ini peperangan pun sudah resmi dimulai. Di sana baru saja memasuki wilayahnya, Lord Muyun langsung diserang oleh seseorang. Alhasil orang tersebut harus menjadi mangsa pertama dari Lord Muyun, ya kan? Waduh. Namun belum sempat beristirahat, kali ini Putong dari dunia kecil Milela yang menghampirinya dan berniat menantang juga. 普通普通。
Mendengar nama dari dunia kecil Melee, Lord Muyun langsung mengetahui kalau mereka adalah peringkat 9 dari season kemarin. Pada akhirnya, tanpa basa-basi lagi, Putong pun langsung mengeluarkan mantra pengacau jiwa upaya menyerang Lord kita itu. Dalam sekejap, manik-maniknya pun jadi raksasa dan memunculkan banyak cewek penggoda ya lur ya. Untungnya Lord Muyun tak tergoda sama sekali dan bisa dengan mudah mengatasi mantra tersebut. Tak hanya itu, Lord Muyun lah yang kali ini menyerang balik menggunakan teknik 8 naga. Alhasil Putong yang sedikit kocak, ia pun langsung memohon ampun ya kan. Bahkan ia langsung berpura-pura dan mengajak Lord Muyun bekerja sama. Sayangnya Lord Muyun tak peduli sama sekali. Meski begitu, ia masih mau berbelas kasih dan mengatakan selama Putong mau memberikan token miliknya, nyawanya pasti akan ia ampuni. Untungnya Putong masih sayang dengan nyawanya dan dengan senang hati memberikan token miliknya. Yang tanpa diduga dari token tersebut, Putong sudah membunuh 10 orang hanya dalam sekejap saja. Setelah itu mereka pun akhirnya bubar. Di perjalanan, Lord Muyun bertemu dengan sekelompok orang yang sedang terjebak di pasir hisap. Alhasil, alih-alih membantu, Lord Muyun langsung memanfaatkan situasi untuk merebut semua token mereka. Dengan ini, Lord Muyun pun mendapatkan banyak token gratis tanpa harus bertarung sama sekali. Namun, di saat itu jugalah, Lord Muyun mendapatkan rezeki nomplok. Tiba-tiba, seorang perempuan jatuh dari atas langit dan menimpa Lord kita itu. Ketika dibawa, Lord Muyun langsung merasakan kekenyalan duniawi ya lur ya. Waduh, Lord, yang sudah jelas kekenyalan itu adalah ini ya. Yang ternyata cewek ini bernama Lusu yang sudah dirana hidup dan mati tingkat ke-1. Sontak Lord Muyun pun langsung memperkenalkan diri kalau ia berasal dari Istana 5 Elemen. Di mana ialah yang membunuh jenius dari Istana 5 Elemen sehingga bisa menjadi perwakilannya. Sayangnya dengan jiwa polosnya, Nona Lusu malah tidak percaya. Apalagi barusan Lord Muyun sudah menyentuh tubuhnya dan menuduhnya sebagai orang yang mesum. Lord Muyun yang mendengarnya langsung mengklarifikasi kalau Lusu lah yang jatuh di kepalanya. Jelas karena ada banyak kesalahpahaman, Lord Muyun tak keberatan sama sekali untuk berpisah. Tapi tanpa diduga malah Nona Lusu lah yang tak mau berpisah. Ia bahkan meminta maaf dan mengajak Lord Muyun untuk pergi bersama. Yang ternyata Lusu ini terpisah dengan kakak seperguruannya, di mana ia sedang dikejar-kejar oleh orang dari dunia petir sehingga bisa terjatuh ke bawah ini. Namun di sana Lord Muyun tak mau pergi bersama dan mengingatkan kalau ia memang adalah orang yang mesum. Alhasil Nona Lusu lah yang merasa sangat bersalah. Yang ternyata Nona Lusu ini berasal dari dunia kecil Taiji. Tentunya karena dirinya sedang dikejar-kejar, jadi ia pun meminta untuk sementara mereka pergi bersama saja. Namun sayang Lord Muyun tetap menolaknya dan memutuskan untuk pergi sendiri. Sampai tiba-tiba Putong pun kembali muncul dan memfitnah Lord Muyun sebagai orang yang tidak baik. Jadi daripada mengemis mengikutinya, ia pun menawarkan agar Lusu mengikuti dirinya saja. Nona Lusu yang mudah percaya malah mengiyakan perkataan itu dan beneran berlindung di belakang Putong ya lur ya. Waduh. Lord Muyun yang memang tak terlalu peduli, ia pun tak keberatan sama sekali. Saat itulah Putong pun mulai menjalankan rencananya dengan mengurung Nona Lusu. Ia beralasan kalau ia ingin mengeluarkan aura pembunuh di tubuh Nona Lusu karena tertular dengan Lord Muyun tadi. Tapi sebenarnya apa yang ia lakukan adalah untuk melecehkan dan membunuh Nona tersebut. Tak hanya itu, ternyata ini hanyalah rencananya saja, di mana ia menjadikan Nona Lusu sebagai tawanan agar Lord Muyun mau mengembalikan tokennya tadi. Sayangnya Lord Muyun tak peduli sama sekali dan tetap berniat untuk segera pergi. Namun Putonglah yang mencari mati sendiri, di mana ia terus-terusan bacot untuk memprovokasi Lord kita itu. Pada akhirnya Lord Muyun lah yang habis kesabaran dan langsung mengeksekusinya dengan jarum ilahi ya lor ya. Dengan ini Nona Lusu pun akhirnya selamat. Jelas ia pun lagi-lagi sangat berterima kasih dan semakin mengikuti Lord kita itu.
Awalnya Lord Muyun melarangnya dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur lagi. Namun Nona Lusu mengatakan kalau ia ingin membalas budi, di mana sebagai rasa terima kasih ia akan mengantarkan Lord Muyun ke istana pasir peninggalan para dewa. Sejadi gurunya sempat bilang di padang pasir segel 4 sumber sudah tersimpan harta peninggalan seorang immortal, di mana pintu masuknya hanya bisa dibuka dengan kekuatan yin dan yang. Tapi tenang, karena gurunya sudah mengajarinya biar dialah yang membuka pintu tersebut. Namun sayang, bukannya terbuka, Nona Lusu malah terpental dan lagi-lagi menduduki kepala dari Lord Muyun ya lur ya. Waduh, antara menang banyak atau harga diri ini namanya Lord. 屁股都被你压瘪了。 Pada akhirnya Lord Muyun sendirilah yang turun tangan untuk membuka formasi itu. Tentunya layaknya master formasi, Lord Muyun bisa dengan mudah menghancurkannya. Yang ternyata Lord Muyun menggabungkan air asing dan api langit untuk mengganti energi yin yang-nya. Dengan begitu formasi tersebut bisa dengan mudah ditaklukkan. Nona Lusu yang mendengarnya malah semakin kagum. Katanya apa yang dikatakan oleh Lord Muyun barusan sangat mirip dengan gurunya. Pada akhirnya mereka pun bergegas masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, mereka langsung menemukan sebuah aula dengan 8 gerbang yang besar. 为什么有8个大门？ Lord Muyun yang melihatnya tanpa diduga ia malah tambah semangat ya lur ya. Namun Lord Muyun yang melihatnya ia malah langsung mengajak Lusu untuk berlari. Awalnya Nona Lusu menolak akan hal itu karena katanya mereka belum menemukan harta karunnya. Tapi Lord Muyun bilang jika tidak pergi sekarang, ketika formasinya terpicu mereka pasti akan meninggoy. Sayangnya di saat itu juga lah bokong Lusu sudah memicu formasinya ya lur ya. Waduh. 哇，你这真是 Tapi di saat yang sama juga muncul sebuah harta karun yaitu teknik peleburan langit. Meski begitu, formasi yang dipicu tetap berhasil aktif, di mana formasi ini adalah formasi pembunuh 8 pintu. Jadi semua patung di sana juga ikutan aktif dan sudah setara dengan praktisi di ranah hidup dan mati. Sontak Lord Muyun pun bilang dengan kekuatan mereka berdua, mereka pasti tak akan bisa keluar. Tapi satu-satunya cara adalah menemukan pintu kehidupan dari 8 pintu. Mendengar itu, Nona Lusu pun semakin panik, yang pada akhirnya mereka pun membagi tugas. Lord Muyun akan mempelajari formasi ini, sedangkan Nona Lusu ditugaskan untuk menahan semua patung-patungnya. Alhasil karena tak ada pilihan lain, mereka pun segera melakukannya. Terjadi pertarungan. Sementara itu, Lord Muyun dengan cepat mempelajari formasi 8 pintunya, di mana ia menggunakan 8 elemen berbeda untuk membongkar formasi ini. Yang ternyata formasi ini adalah larangan di tingkat hidup dan mati tingkat ke-7. Awalnya mereka berdua sama-sama kesulitan, bahkan Nona Lusu sudah tak kuat lagi dalam menahan serangan dari patungnya. Namun untungnya sebagai raja peri tertinggi, Lord Muyun akhirnya berhasil memahami formasi itu. Terbukti di saat keadaan mulai tersudut, Lord Muyun langsung membawa Nona Lusu ke arah pintu keluar. Tak lupa ia juga mengambil teknik peleburannya sebagai harta karunnya, ya kan? Namun meskipun begitu, para patungnya juga tak mau menyerah dan terus mengejar. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di luar. Tanpa diduga, di luar sudah ada banyak sekali pasukan termasuk senior dari Nona Lusu. Sejadi senior ini bernama Lu Tiandu yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat kedua. Saat itulah ia pun memperkenalkan Lord Muyun sebagai penyelamatnya. 木云，借过我的命。 Namun bukannya memberikan sambutan ramah, senior Tiandu malah menuduh yang enggak-enggak. Untungnya Lord Muyun tak terlalu menanggapinya dan langsung meninggalkannya. Sudah jelas Nona Lusu lah yang sangatlah marah. Nyatanya omongan dari seniornya memang terlalu berlebihan. Tapi senior Tiandu tetap saja meremehkannya ya lur ya. Apalagi Lord Muyun masih di ranah pribulu tingkat 10. Hal itu membuat Lusu pun kembali marah. Nyatanya meskipun masih di ranah peri, Lord Muyun sangatlah hebat. Terbukti putong dari dunia kecil Mile sudah dikalahkannya. Bahkan ia juga sudah mengetahui kalau patung-patung di dalam hidup semua. 他们就活过来了。 Dan benar saja di saat itu jugalah semua patung di dalam tadi langsung mengejar lagi. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Kembali ke Lord Muyun, ia pun langsung mencoba memahami teknik peleburannya.
So, jadi teknik ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah peleburan teknik, di mana tekniknya bisa menggabungkan kekuatan teknik dengan atribut yang sama. Teknik kedua adalah peleburan tenaga yang bisa secara paksa menyerap kekuatan dari luar. Dan ketiga adalah teknik peleburan segala hal yang bisa menyerap kekuatan untuk digunakan secara pribadi. 为己所用。 Tentunya tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun langsung mencoba teknik pertama dan menggabungkannya dengan semua teknik tubuhnya. 和断骨圣体这3门武技， Namun di sana, di tengah pembelajaran, tiba-tiba di alam bawah sadarnya muncullah seorang senior yang tidak dikenal. 待会儿好玩吗？ Sontak Lord Muyun pun langsung menanyakan sebenarnya di mana mereka ini. Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah ia bisa memahami teknik legendaris itu? Kita tunggu di video yang berikutnya, ya kan? Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke teman kalian yang masih percaya kalau cinta itu indah. Sebelum kena plot twist kayak drama Korea ya lur ya. Waduh. Oke lah, gua Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.